Halo Sobat Pesona Desa, kali ini saya ada di kawasan Gunung Batu, Kabupaten Bandung Barat. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang indah dan juga udara yang cukup sejuk, di sini juga terdapat beberapa greenhouse yang di dalamnya membudidayakan tanaman sukulen dan juga kaktus. Nah, di Pesona Desa kali ini saya akan mencari tahu sebetulnya apa perbedaan tanaman sukulen dan juga kaktus dan apa saja keunikannya yang biasanya kita tahu kalau tanaman kaktus ini tumbuh di tempat tandus. Saya akan menemui salah satu petani yang ada di kawasan ini. Nah, Sobat Pesona Desa, saat ini saya sudah berada di depan greenhouse-nya. Kalau saya lihat tadi sudah ada yang terbuka tuh. Jadi kita akan langsung temui salah satu petani dari sukulen dan kaktusnya. Yuk! Punten, halo Teh. Dengan Teteh siapa ini? Dewi. Teh Dewi. Ya. Wah, kayaknya lagi sibuk beres-beres ini ya. Iya. Nah, Sobat Pesona Desa, saat ini saya sudah bersama dengan Teh Dewi, salah satu juragan kaktus dan sukulen di daerah Gunung Batu. Bener Teh? Betul, daerah Lembang. Daerah Lembang tepatnya. Nah, di sini saya lihat banyak banget ini jenis-jenis kaktus dan juga sukulen. Kalau kaktus saya tahu yang ini nih ya. Iya. Kalau sukulen tuh yang mana coba Teh Kalau contohnya? sukulen yang seperti ini, Mas. Oh, ini sukulen ya? Iya. Ini nih. Kayak saya pengen tanya dulu, ini perbedaannya dengan kaktus apa Teh kalau sukulen? Kalau sukulen nggak berduri, kalau kaktus berduri. Oh, jadi perbedaannya cuman Iya. dari berduri dan nggak berdurinya ya? Iya. Terus kalau kaktus bisa di grafting. Oh. Iya. Nah, itu jadi Sobat Pesona Desa, bagi yang belum tahu mungkin seperti saya nih. Jadi kalau kaktus itu cenderung berduri, kalau yang sukulen tidak ada durinya seperti Iya. ini. Kalau warna Teh, warnanya mempengaruhi nggak? Ya, berpengaruh. Seperti itu, seperti ini kan parigata ya. Jadi warnanya ada dua warna. Ini kan harusnya satu warna seperti ini biru. Karena ini ada timbul warna lain, jadi ini namanya parigata. Oh, jadi beda lagi namanya tuh. Iya, harganya juga beda. Walaupun bentuknya sama, warna berbeda sedikit, itu udah beda jenis. Iya, itu termasuk ke parigata. Nah, kalau yang ada di greenhouse Teteh ini, ada berapa jenis kaktus dan juga sukulen Teh? Banyak, lebih dari 50 jenis. Wah, banyak juga ya. Iya. Kalau untuk ukurannya apa yang mungil-mungil seperti ini yang ada di sini atau ada yang besar juga? Ukurannya ada yang ukuran pot 8, ada yang ukuran pot 10 sama 12. Kalau pot 8 seperti ini. Coba Nih. lihat Teh. Wah, ini mungil nih. Iya, pot 8. Luar biasa. Ada lagi pot 10. Ada, kalau pot 10 yang seperti ini. Agak lebih besar sedikit ya? Iya, lebih besar sedikit. Ini pot 12. Oh, nah ini nih Sobat Pesona Desa. Jadi ternyata di greenhouse ini ada beberapa jenis ukuran dari sukulen ataupun juga kaktusnya ya Teh ya? Iya, betul. Jadi mungkin yang pecinta tanaman kaktus dan sukulen juga bisa pilih sesuai keinginannya, Iya. mau yang mana. Nah, biasanya Teh kalau misalkan yang paling banyak dicari tuh yang kecil atau yang besar, itu tergantung kebutuhan atau gimana kalau konsumen? Kalau konsumen biasanya kan kebanyakan online ya. Kalau online itu mereka carinya yang masih baby. Karena mereka pengen pengen menanam sendiri gitu. Oke. Jadi perkembangannya seperti apa, mereka pengennya yang seperti itu. Jadi nggak yang udah gede kayak gini. Jadi boleh dibilang kalau yang kecil ini dengan sebutan baby itu dia tuh cikal bakal nanti tumbuhnya akan seperti yang ukuran 10 dan yang paling besar gitu ya Teh ya? Iya, betul. Oh, nah kalau untuk kaktus dan sukulen ini asalnya dari mana yang Teteh budidayakan di sini?
Kebetulan ini kan sudah dinamain Kampung Kaktus ya. Kampung Kaktus terbesar di Lembang itu ya di daerah ini. Dulu awalnya sempat padam beberapa tahun. Namun ada seorang pemuda di kawasan ini. Ya, di kawasan ini. Jadi mereka jualan online sampai ke mancanegara gitu. Jadi kaktus dan sukulennya sekarang sudah mendunia lagi gitu. Oh, jadi boleh dibilang ini dapurnya tanaman kaktus dan sukulen ini, Sobat Pesona Desa ya? Iya, betul. Sampai akhirnya Teteh sekarang bisa membudidayakan ya Teh ya? Di sini ya. Saya juga kepo ini Teh, kalau dari 50 lebih jenis itu kaktus dan sukulen, ada nama-nama apa aja tuh tanaman yang mungkin saat ini paling jadi favorit bagi pecinta kaktus dan sukulen? Nah, ini apa? Ukurannya yang ini, yang golden barrel. Golden barrel ini? Ya, oh, betul. Ini emang cantik banget dari jauh juga Teh, udah mencolok mata nih yang kuning-kuningnya. Ya, ini namanya golden barrel. Ini ukurannya bisa sampai seember ukurannya. Ya. Udah bisa lebih besar lagi ya? Iya, bisa lebih besar lagi. Oke. Ini yang kecilnya. Berarti sejenis ini ya yang paling banyak digandrungi sekarang. Selain ini golden barrel? Golden barrel, ini noto banyak. Noto ini ya. Kaktus susu. Ya, itu kaktus susu. Itu lumayan harganya. Wah. Segede gitu juga. Tetap ya Sobat Pesona Desa, ada duri kalau kaktus. Iya. Jadi yang membedakan dengan sukulen itu ya? Iya, betul. Nah, saya juga pengen lihat kalau yang ukuran lebih besarnya tuh ada nggak di greenhouse ini? Ada? Ada. Oke, kalau gitu kita akan lihat sama Teh Dewi ukuran tanaman kaktus dan juga sukulen yang lebih besar lagi. Yuk. Oke Sobat Pesona Desa, tadi saya sudah minta Teh Dewi untuk ngeliatin jenis-jenis tanaman kaktus dan sukulen yang lebih besar ya Teh ya? Iya, betul. Nah, ini ternyata berbagai macam jenis saya lihat, warna-warni, terus juga ukurannya juga beragam Teh. Iya. Yang ini namanya apa aja Teh yang udah dijajarkan di depan? Yang ini laktea. Kebetulan laktea kan ada 3 macam ya. Ini laktea hijau, yang ini yang putih, yang ini yang merah. Dan harganya pun lebih mahal yang merah itu. Oh gitu. Iya. Ini sampai yang tinggi kayak gini nih Teh. Kalau boleh tahu ini berapa lama sampai Itu harus? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Bisa lebih besar lagi? Bisa. Karena ini kan perkembangannya lama, pertumbuhannya lama. Jadi kalau yang itu 2 tahun. Wah, lucu-lucu ini Sobat Pesona Desa tuh. Ternyata ini tuh bukan yang ukuran maksimal, tapi bisa lebih besar lagi ya. Bisa lebih besar lagi. Nah, kalau yang ini nih saya pengen tahu ini namanya apa? Yang itu centili. Centili. Yeah. Wah, mekar banget. Teh, ini kan saya lihat nih yang paling tinggi. Potnya agak kecil ya? Iya, itu belum dipindahin. Harusnya dipindahin? Iya, harusnya dipindahin ke pot yang lebih besar. Yang ini juga semuanya emang harus sudah dipindahin gitu. Jadi sebetulnya ukuran pot itu harusnya menyesuaikan dengan ukuran dari tanamannya ya Teh ya? Betul. Nah, dari beberapa jenis ini, saya pengen tahu nih harganya kisarannya berapa nih? Kalau dari yang ukuran sedang, terus yang ini? Yang ini, yang laktea ini di 150.000. Ini juga kan ukurannya masih kecil, sama 150.000. Kalau yang ini 200, bisa sampai 300.000. Oh, jadi bukan hanya karena ukuran ya? Bukan, karena dilihat jenisnya, ya betul. Yang ini? Yang ini 75.000 aja. Ini segini? Iya, meskipun gede, tapi kan ini jenisnya jenis biasa. Oh gitu, jadi
jenis yang menentukan harga ya Teh? Iya, jenis yang bukan menentukan ukuran. harga. Yang ini juga ini itu harganya di 200.000 sampai 300.000. Oh, biasanya Teh kalau misalkan ini kan ada yang lebih besar dan bahkan mungkin bisa tumbuh lagi kalau misalkan cara rawatnya itu bagus. Iya, betul. Nah, itu harusnya seperti apa tuh yang ideal dan harus dihindari kalau misalkan nggak pengen tanamannya mati? Kalau pengen tanamannya nggak mati, itu harus rajin nyiram. Nyiramnya kalau di daerah dingin minimal seminggu 2 kali. Kalau di daerah panas seminggu 3 kali aja. Terus kita biasanya suka disiram pakai pupuk gitu. Itu sebagai penunjang aja sih. Biasanya kalau untuk ibu-ibu di rumah yang hobi koleksi tanaman seperti ini, cukup disiram aja. Tapi disiramnya jangan sampai basah banget, asal basah aja gitu pakai semprotan. Oh, jadi ada tekniknya juga untuk nyiram tanaman kaktus dan sukulen. Iya, betul. Jadi nggak asal guyur aja. Iya, jangan. Kalau diguyur itu nanti bisa mati. Sehari 2 hari juga nggak akan tahan. Nah, jadi Sobat Pesona Desa yang membedakan dengan tanaman jenis lainnya lah ya, kaktus dan sukulen ini masa tanam, terus kemudian juga cara nyiramnya, sampai berapa kali nyiramnya itu juga beda ya. Iya, beda. Kalau mungkin tumbuhan lain nyiram itu bisa sering ya Teh ya dalam seminggu? Iya, kalau beda dengan perawatan bunga mawar itu kan beda. Kalau gitu. kaktus sama sukulen justru 1 minggu 2 kali aja cukup. 2 kali aja cukup kalau di daerah Lembang. Ini kan dingin gitu. Nah, kalau maksimal ukuran kaktus ini berapa tahun dan berapa panjangnya ini? Panjangnya ini bisa panjang banget. Itu lebih kan panjang lagi? Iya, itu kan udah ini ada lebih lagi ya? Iya, ada yang lebih lagi. Oke Teh, tadi kan saya udah lihat nih beberapa jenis kaktus dan sukulen dari berbagai ukuran, terus warna juga ya. Iya, betul. Tapi yang di sini itu yang hanya diperlihatkan untuk konsumen yang ingin langsung beli gitu ya? Iya, karena ini daerah depan tempat wisata gitu. Jadi di sini sampel-sampelnya aja. Oh, tapi Teteh ada untuk pertama pembibitan dan nanam pertama kalinya sebelum akhirnya tumbuh dengan ukuran-ukuran ini? Ada. Nah, kalau gitu saya dan juga Sobat Pesona Desa pengen lihat dong Teh. Boleh, boleh. Gimana nih proses awalnya sebelum akhirnya dipajang di display-display dengan berbagai macam tanaman sukulen dan juga kaktus ini? Iya. Bisa? Bisa. Oke, ayo kita ke sana Teh. Ini proses apa nih Teh? Grafting. Grafting. Iya. Wah, nih saya agak asing tadi pas Teteh ngobrolin grafting yang kayak gimana gitu ya. Boleh dijelasin kayak gimana nih Teh? Jadi ini penyambungan antara stem sama tanaman kaktusnya. Ini tanaman kaktusnya juga kan harus pas ya, harus bener. Kalau misalkan nggak pas nanti nggak akan tumbuh gitu. Jadi graftingnya caranya seperti itu. Jadi ini penyatuan 2 jenis kaktus ya? Iya. Yang bawah namanya? Stem. Stem. Oh. Ya. Yang atas? Yang atas kaktusnya. Oh, kaktusnya. Nah, ya, ini macam-macam. kalau jenis-jenis kaktus yang bisa digabungin sama stem di proses grafting ini ada berapa banyak? Atau hanya tertentu aja gitu yang bisa? Banyak. Banyak? Iya, banyak. Biasanya Teh kalau misalkan yang di grafting ini berapa lama masa
tumbuhnya kalau dibandingkan dengan yang langsung pakai bibit? Kalau di on root itu lebih lama ya. Kalau grafting ini bisa 3 sampai 5 bulan lah. Kalau on root bisa lama gitu. Jadi beda ya. Beda. Kenapa ada proses grafting ini ternyata bisa lebih mempercepat? Ya, harga jualnya pun beda. Itu lebih mahal apa lebih murah? Kalau yang grafting lebih murah. Kalau yang on root lebih mahal. Karena proses tumbuhnya pun lebih lama. Ini pakai apa nih? Karet ya, Teh ya? Iya, karet. Sama si Akang nih, karet ini berapa lama harus diikatkan di proses awal grafting ini, Kang? 2 minggu. 2 minggu? Iya. Jadi supaya apa nih? Supaya supaya apa sih? Kuat. Supaya kuat ya. Jadi nanti baru habis 2 minggu udah bisa dilepas. Iya, udah bisa dicopot. Berarti nanti bagian kaktus yang atasnya juga ini ikut tumbuh gitu ya? Iya. Membesar gitu? Iya, membesar. Terus bisa dimodif dengan jenis kaktus yang lainnya nggak dalam satu stam ini? Atau hanya satu doang? Cuma satu doang. Oh, cuma satu. Soalnya kan ininya harus pas. Iya. Jadi yang tengah-tengah bagian stamnya ini ternyata memang harus pas nih, Sobat Pesona Desa. Jadi memang ini nanti akan punya keunikan sendiri-sendiri dan memang spesialnya dengan cara tanam grafting ini bisa lebih mempercepat masa tanamnya, Teh ya. Nah, seperti ini, Coba lihat. Ini kan yang di tengahnya harus pas. Nah, yang di tengah itu sama di tengah ini harus pas. Ini ya. Jadi nih Sobat Pesona Desa, saya tunjukkan pada proses grafting ini, bagian tengah ini harus pas dengan bagian kaktus yang akan disatukan di proses grafting. Jadi nanti ya hanya satu ya yang bisa tumbuh gitu. Jadi kalau misalkan mau nambah lagi nggak bisa ya, Teh ya? Nggak bisa. Kalau mau nambah lagi, beli lagi yang lain. Iya, betul. Biasanya perbandingannya kan tadi 5 bulan. Kalau yang tumbuh alami misalkan dengan bibit itu berapa lama? Yang lamanya tuh berapa gitu? Bisa dibandingkan dengan bisa sampai tahunan. Kalau kalau langsung dari bibit kan ada proses penyemaiannya dulu gitu. Lebih lama. Jadi grafting ini intinya memodifikasi 2 jenis tanaman. Salah satunya yang jadi pokok perannya itu adalah dari si stamnya itu ya, Teh ya? Iya, betul. Teh ini membudidayakan stam sendiri atau dari mana? Tanam sendiri stamnya. Stamnya tanam sendiri, budidaya sendiri. Jenis kaktus atau apa sih itu, Teh? Beda lagi? Iya. Kaktus jenis juga kaktus, ya? Iya. Tapi ternyata bisa jadi media tanam. Sama kayak kaktus naga. Sama kayak kaktus naga. Wah, jadi nantinya lucu-lucu ini Sobat Pesona Desa ya. Dengan proses grafting itu ketika misalkan disatukan dengan tanaman kaktus yang lain, itu nanti tumbuhnya juga akan beda-beda ya, Teh ya? Iya, betul. Jadi jenis kaktusnya bisa kaktus apa saja ya? Bisa kaktus apa saja. Kalau untuk ukurannya sendiri harus disesuaikan atau gimana untuk disatukan sama stam? Iya, harus disesuaikan. Biar tumbuhnya bagus gitu. Nah, kalau gitu kan ini saya ngelihat proses graftingnya sama si Akang nih yang masih sibuk. Saya pengen lihat nih yang udah tumbuh rada besar gitu, Teh. Ada nggak? Ada. Ada ya yang udah grafting. Kita ini salah satunya ya. Oke. Di sana ada lagi yang lebih banyak? Ada. Oke. Lebih banyak lagi. Sip, kita akan lihat dulu yuk Sobat Pesona Desa yang udah di grafting dan tumbuh dengan berbagai macam. Yuk.
Wah, Teh, di luar hujan, tapi untung saya masih di greenhouse Iya. ini ya. Jadi masih terlindungi dan juga adem nih buat ngelihat tanaman kaktus dan juga yang lainnya di sini. Iya, Wah, betul. ini kan udah banyak nih Teh ya. Tadi kan saya udah lihat yang Cara grafting. grafting. Nah, ini nih Sobat Pesona Desa yang gede-gede. Yang udah jadinya. Iya, udah jadi. Wah, kalau ini saya lihat mirip Mickey Mouse atau apa nih? Iya. Terkenalnya di konsumen. Jadi ini jenis Opuntia, cuman Oh. lebih dikenal sama Mickey Mouse karena Mirip ini ya, mirip telinganya ya. Telinganya ada telinganya. tuh. Ada bentuk apa namanya bulu-bulu polkadot gitu nih. Jadi dan itu beda-beda juga ya Teh ya. Ada Beda-beda. yang warna kuning, Ada yang kuning, merah, sama merah, putih. putih. Tuh, waduh, lucu-lucu Nih, banget putih. ini. Tuh, lihat Sobat Pesona Desa. Jadi ternyata berbagai macam bisa tumbuh lebih tinggi lagi ya dari Iya, proses betul. grafting itu ya Iya. Teh ya. Ini harganya juga beda-beda. Beda-beda. Yang ini harganya 20 sampai 30. Oh. Nih yang udah gede Yang ini udah gede? bisa sampai 30. Oh, wah ini jadi suatu ketertarikan sendiri untuk konsumen yang memang pengen yang lucu-lucu kayak gini ada di sini ya Teh ya. Ya, pengen koleksi buat Koleksi. hiasan rumah. Oh iya Teh, aku juga mau tanya nih, kalau misalkan yang kayak gini kan jarang disiram sering gitu ya Teh ya. Iya, seminggu 2 kali aja. Nah, terus kalau untuk penyimpanannya nih, buat yang mau mulai buat jadi penyuka kaktus ini, bisa di dalam ruangan atau harus di luar ruangan untuk mempengaruhi? Bisa di dalam ruangan, tapi harus kena matahari pagi ya, dari jam 7 sampai jam 10. Kalau matahari sore dari jam 3 sampai jam 5 kalau masih ada matahari. Oke, nah kalau ini sendiri Teteh sendiri sih selama ini membudidayakan kaktus dan juga sukulen, itu awalnya kenapa sih bisa Teteh tertarik gitu? Saya pilih tanaman ini aja deh, kenapa nggak tanaman yang lain gitu? Karena keluarga saya semuanya budidaya kaktus dan sukulen, petani kaktus dan sukulen. Jadi sebenarnya sih saya dulu awal sebelum terjun jadi petani kaktus, saya tuh perhotelan. Basicnya justru beda. Iya, basicnya justru beda. Karena COVID kan rata nih, sama Iya. rata semua dirumahkan. Iya. Jadi ikut terjun langsung. Biasanya cuman packing aja gitu, bantu packing. Nah, sejak COVID itu jadi saya ikut terjun langsung. Nah Teh, kalau Teteh sendiri nih selain membudidayakan di greenhouse di tempat Teteh dan juga keluarga, Iya. proses penjualannya ini lewat apa aja? Online ada nggak? Ya, online sama offline. Biasanya kalau udah ada membernya suka pada langsung aja datang. Tapi kebanyakan dijual secara online. Ada kesulitan nggak kalau misalkan online kan harus ada packaging khusus kah atau Iya. misalkan pengiriman karena kan khawatirnya patah di jalan atau gimana gitu Teh? Jadi kalau misalkan ada yang order lewat online, dikirimnya nggak seperti ini ya. Jadi nggak pakai pot. Kita ambil aja tanamannya ini, nanti dikeringkan dulu si akarnya, terus nanti dibalut sama tisu. Oh. Ya, jadi packingnya lewat tisu. Jadi Teteh juga ngasih tahu informasi gimana caranya perawatan yang baik buat Iya, konsumen ya. iya, betul. Yang tertarik sama tanaman yang dipesan lewat Teteh. Iya. Teh, kalau selain Mickey Mouse nih, saya mau tunjukin ke Sobat Pesona Desa, di sana ada yang rada mencolok juga nih. Iya, Warna pink ya ini ya. Coba saya ambil dulu. pink sama ungu. Pink sama ungu tuh. Waduh, cantik-cantik ini ya. Ini juga perawatannya kurang lebih sama lah ya sama ini ya Teh ya. Sama semuanya. Makasih banyak Teh ya udah Iya, ngajak sama-sama. saya buat kasih lihat ini dari mulai tadi display-displaynya, terus juga teknik grafting sampai yang udah tumbuh jadi dan siap jual ini ya Teh Iya. ya. Sukses selalu buat Teteh, Teh Dewi. Makasih banyak, nanti kapan-kapan mampir lagi insya Allah. Iya. Sekarang saya boleh ya mau keliling-keliling lihat-lihat Boleh. yang buat dijadiin koleksi ini. Boleh. Bingung Teh, saking bagus-bagusnya. Mangga Teteh, atur nuhun ya. Ya. Nuhun. Aduh, ternyata pusing juga ini ya, milih-milih kaktus-kaktus dan juga sukulen yang ada di greenhouse ini. Saking pada bagus dan juga banyak jenisnya.
Dan terbukti, kaktus dan sukulen yang dibudidayakan di daerah Kabupaten Bandung Barat ini peminatnya masih banyak. Salah satunya dendra kaktus. Dan saat ini masih banyak yang pesan datang ke sini. Buat kalian juga nih, Sobat Pesona Desa yang pengen merawat dan juga mengoleksi kaktus dan juga sukulen, bisa datang ke Dendra Kaktus di daerah Gunung Batu, Kabupaten Bandung Barat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pesona Desa kali ini. Saya mau lanjut lagi cari kaktus dan sukulen yang bagus buat dikoleksi di rumah.